Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah navigation button bar dari Android Studio, di mana di sini project yang saya pakai itu lewat button navigation view activity. Nah, dari activity itu ada beberapa aset dan folder-folder yang cukup banyak, tapi yang perlu diperhatikan sini ada berapa aja. Contoh di sini ID UI. Nah, selain ada main activity, di sini ada main activity. Nah, di sini main activity-nya tidak begitu digunakan dikarenakan apa yang akan kita jalankan itu berada di segmen. Nah, kita lihat saja di sini ada dashboard, ada home, ada notification, lalu ada profile yang mana ini baru kita buat. Nah, kalau kita lihat nih ada perbedaan sedikit nih. Dari bentuknya ini ada Kotlin sama dengan Java. Namun kalau untuk di profile dia hanya Java class saja. Nah, di sini perbedaannya. Dan untuk awalnya atau defaultnya itu tadinya UI itu hanya punya tiga, yaitu dashboard, home, dan notification saja. Nah, namun gimana cara dapetin profilnya? Nah, cara mendapatkan profilnya itu dengan cara mengklik kanan UI ini, lalu klik new, lalu klik di sini adalah package. Nah, habis setelah kita klik package ini, kita namain package-nya itu apa? Karena di sini kita mau buat bikin profil ya. Jadi nama package-nya adalah profile. Oke, terus sudah dapat profile nih package-nya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah dari profile ini yang sudah kita buat, itu kita klik kanan, kita new. Nah, di sini new kita fragment. Nah, fragmentnya fragment blank. Nah, tinggal kita pilih bahasanya. Dikarenakan kita tadi pakai bahasa Java, karena untuk profil, kenapa nggak Kotlin Java gitu? Karena Kotlin Java tidak terlalu efektif buat menjalankan yang ada di activity di fragment profile. Maka digunakanlah si Java ini dibanding dengan Kotlin Java. Itu dia kenapa di sini kelasnya menggunakan kelas Java. Oke, di profil fragment ini itu ada beberapa hal yang diedit ya. Jika kita lihat defaultnya itu ada di sini bukan view root. Tapi kalau nggak salah apa tadi ya? Kalau nggak salah dia tuh button apa gitu. Bukan button kalau nggak salah. Pokoknya dia bukan view root. Nah, di sini lalu ditambahkan juga di sini inflate di mana layoutnya kan kita pakai si fragment profile. Nah, kalau kita buat si profile package tadi, terus kita buat fragment di sini, nah otomatis di layout itu bakal bikin fragment profile sendiri tanpa harus kita buat add XML file kayak gini. Nggak perlu. Jadi dia bisa langsung ngebuat fragment profile saat kita membuat fragment dari folder profilenya ini. Jadi kita buat profile nih kayak gini, new, terus kita buat fragment, terus kita buka fragment blank. Nah, di fragment blank itu, setelah kita isi nama profile fragment, itu secara otomatis akan membuat file XML di layout ini sebagai fragmentnya si profile. Gitu. Dari materi ini kita lihat nih, bahwa di bentuk dasar dari profilnya itu seperti ini. Nah, kayak gini nih. Inilah kenapa tadi saat kita buat si fragmentnya, otomatis buat XML-nya di sini nih, di bawahnya nih, ya, navigation ini, itu yang graph XML itu sebagai penghubung ya dari si kelasnya. Kalau ibaratnya kelas itu adalah logikanya, nah kalau layoutnya itu gimana kita nampilin secara visual apa yang kita barusan coding itu. Nah, di sini ntar kita buka di sini. Nah, seperti ini bentukannya. Bisa kita zoom sedikit. Nah, ini ada email, ada NPM, ada nama, ada jurusan, bahkan foto profil. Nah, ini karena saya cuma dapat foto profil JPG yang kayak gini, jadi saya pakai yang seperti ini. Kita balik lagi ke profile fragmentnya dulu. Di sini ada beberapa text view, text name. Nah, ini semua dari atas sampai bawah sini, termasuk buttonnya juga, itu ada di fragmentnya. Jadi di fragmentnya inilah kita bangun si text view dan lain-lainnya ini, agar kita digunakan. Lalu yang terakhir ada logout, itu adalah logikanya. Jadi kalau kita nggak punya ini, kita pencet tombol logout ya, tombolnya nggak ngasilin apa-apa. Cuma kepencet-kepencet doang gitu. Jadi kita butuh yang namanya logout button set on click listener. Oke, lanjut kita ke bagian
drawable dulu. Nah, di drawable ini itu ada cukup banyak, bisa dibilang aset ya. Kalau di Flutter itu namanya aset. Nah, kalau di Android Studio itu namanya drawable yang seperti kita lihat sekarang ini. Nah, di aset drawable ini itu kan dasarnya ada cuma dashboard, home black ini ada launcher dan notification dan lain-lain. Nah, untuk dua ini cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya simple. Kalau dari drawable ini kita klik kanan aja, kita new di sini, lalu vektor aset. Nah ini dia. Baseline account circle 24. Kalau mau cari gambar gimana? Tinggal pencet ini aja, klik artnya aja. Nah, di sini ada banyak aset-aset yang bisa kita gunakan. Nah, untuk yang bagian circle background XML ini itu kita gunain dengan cara saya di sini pakai drawable resource file. Nah, ini. Karena pas saya lihat video dari tutorial kemarin, itu nggak dijelasin kenapa kok bisa langsung dapat dua ini. Untung saya nonton video pertama dari KDD, itu dia caranya adalah dengan klik kanan seperti tadi, klik kanan, new dan vector asset gini. Nah, ini baru ketemu. Sedangkan kalau untuk circle ini, itu kita coding sendiri. Codingannya kurang lebih seperti ini. Dia butuh shape oval, Android colornya transparent. Jadi pas saat kita input sebuah foto profil, nah foto profilnya tuh bisa secara otomatis tuh ngebulet nge-oval, oval gitu bentuknya. Karena apa? Karena di sini bentuknya kita pakai transparan di sini colornya. Jadi ya yang foto kita itulah yang muncul di bentukan ovalnya itu, bukan si bentuk si shape-nya ini. Biasanya punya warna dasar tuh antara hitam ataupun putih atau abu-abu. Gitu. Oke, lanjut ke baseline-nya kurang lebih cukup lah ya. Di baseline tadi kita dengan cara tinggal klik kanan, di drawable klik kanan, new vector asset. Nah ini pakai ini langsung next. Oke, lanjut ke ini PWCP nih. Nah, ini karena kita tadi kok bisa ada gambar yang kayak foto profil gitu. Nah, caranya gimana? Caranya simpel juga. Kalian bisa dengan klik kanan ini kayak dari sampel data directory ini atau directory ini. Cuma saya lewat cara yang manual dan populer lah ibaratnya. Ini kita aja tulis ini JPG. Nah, JPG nih, misalnya jeruk prok nih. Ini tinggal kita geser aja kalau mau di sini. Kegeser masukin drawable dan dia bakal masuk ke folder drawable-nya. Gitu. Oke, lanjut ke bagian layout XML. Activity-nya ya. Di sini activity-nya, nah ini langsung default dari si fragment-nya. Karena kita tadi new project-nya kita new terus new project. Nah, ini bottom navigation view ini itu udah otomatis ngegenerate si activity main XML-nya nih bersamaan dengan main activity-nya. Nah, kalau kita lihat di bentukannya, dia seperti ini. Nah, default-nya itu ada home, dashboard, dengan notifikasi aja. Nah, eh, kalau untuk yang profil, kalau untuk profil sendiri itu kita buat nanti di layout-nya sendiri. Nah, ini akan kita pelan-pelan kita buat di folder layout-nya dengan cara klik kanan, new, terus di sini kita enggak usah klik kanan lagi, udah otomatis. Ya, maaf, udah otomatis ke deploy ke dalam folder layoutnya. Jadi kita nggak perlu klik kanan lagi, folder new, sini layout resource file nggak perlu lagi. Ini udah otomatis saat kita buat si package-nya. Saat kita buat package-nya. Nah, saat kita buat package profil tadi, sekalian dengan fragment blank-nya tadi, itu udah otomatis nge-generate si fragment profil XML gitu. Oke, di fragment ini cukup simpel. Yang jelas dia udah ngebuat navigation button yang umumnya kita lihat di aplikasi-aplikasi kayak ada home dashboard dan notifikasi. Lalu di sini ada fragment dashboardnya. Nah, ini sebagai tengah-tengah dashboardnya. Kalau misalnya kita lihat di HP kita tuh atau aplikasi software ya contohnya ya, itu ada gambar rumah gitu kan biasanya home nih. Nah, saat kita pencet home itu ya di sini nih, di home ya. Nah, home itu bentukannya kan tergantung ya, tergantung apa yang ada di home itu. Nah, karena di sini kita home-nya kosong, jadi ya udah nggak apa dikosongin aja gitu di tengah sini. Nah, sedangkan kalau untuk dashboard juga bisa kalian isi dengan cara kita tulis di sini Android text. Nah, habis itu kita ketik aja teksnya.
Setelah kita ketik, kita langsung bisa ekstrak ke string.xml biar dia nggak error atau nggak ke-detect. Tuh, lanjut ke home sama aja, notification sama aja. Ini bisa kita tambahin suka kita. Cuma yang kita fokuskan saat ini adalah ke fragment profile. Nah, ini seperti kita lihat tadi. Oke. Dari profile fragment di Java tadi, kok ada text name, text npm, terus ada RID, npm logout itu, ada button juga di sini. Itu dikarenakan si profile fragmentnya itu ngambil layout yang ada dari XML fragment fragment profile XML ini ditarik ke profile fragment Java-nya buat nanti dijalankan logikanya. Jadi ibaratnya biar kelihatan lebih rapih dan mereferensi ke aplikasi yang ada, itu bagusnya itu kita panggil di profile fragment ya. Misalnya kita nggak panggil nih di profile fragment Java-nya, biarin aja gitu, kosong kayak cuma public view on create. Itu aplikasinya atau halamannya itu nggak bakal bekerja dengan baik gitu loh. Cuma jadi kayak text major, cuma jadi kayak tampilan tampilan ini aja nih contohnya nih. Tampilan profil gini aja nih. Nah, kayak gini gitu. Tanpa ada isi. Bisa aja kalian isi di fragment profilnya aja. Kayak isi aja gitu namanya apa, npm apa dan lain-lain. Cuma agar aplikasinya bekerja dengan baik dan kita di sini mengambil di sini ada kelas-kelasnya ya, kelas text view dan lain-lain. Itu agar kita bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah kelas secara utuh dan secara terstruktur gitu. Kalau kita nggak cuma itu sih bisa aja gitu, kelihatan gitu di apa namanya di profil gini kelihatan gitu seperti itu. Cuman bagusnya agar terstruktur kita panggil di profile fragment Java dari si fragmentnya. Jadi di kelas utama si Java-nya nih kita ambil si text name-nya ini aja. Nggak usah kayak aset-aset kayak di bawahnya ini. Kalau ibaratnya kalau di HTML ya kita manggil CSS-nya gitu aja dari file CSS-nya ini ibaratnya. Oke, kita mulai dari linear layout. Di sini sebagai grid-nya ini ada vertikal sini bentuknya. Ini ada padding-nya. Layout match parent ini agar bersatu dengan kelas utamanya si linear layout ini. Si edit text si scroll view-nya nih biar dia ngikut gitu. Lalu hack-nya kita wrap content agar lebih rapi dan kanan kirinya juga bagus. Image view. Nah, ini kita mulai dari masuk di sebelah image-nya. Ini ada ID-nya yang bakal kita panggil di profile fragment juga kayak gini. Terus ada width, height, durable di sini. Nah, kita sesuaiin namanya ya. Misalnya kalian namanya wallpaper.jpg. Maka kita tulis ini wallpaper.jpg. Jangan lupa ada durable-nya. Lalu center crop biar agak di tengah. Di center gravity juga agak di tengah. Margin dengan atas sama bawah nama ini 24 dp. Terus durable circle, nah ini asetnya kita panggil lagi nih, si circle background. Lalu di sini kita panggil si click on outline ya, biar dia bersih outline-nya. Dan yang terakhir adalah kita namain aja deskripsi kontennya aja sebagai foto profil. Lalu ada edit text, text view. Text view ini berisi berapa aja, kayak ada nama dan lain-lain, ada bold style-nya. Terus ada view-nya, biar dia terlihat di dalam runningannya atau aplikasinya. Nah, kalau kita nggak kasih view nih ya, dia cuma nama gini aja, nggak ngasih apa-apa gitu warna dan isi-isinya gini. Jadi kurang efektif kalau nggak dikasih view gini. Sama ngebuat si nama ini jadi nggak beraturan atau kurang bagus dilihat kalau tanpa menggunakan view. Lalu lanjut dengan text view lagi. Sama di sini bedanya pakai npm aja. Kalau misalnya kalian ada error di string npm ini, kalian tinggal refer aja ke stringnya, string XML-nya ini. Itu dia tinggal klik bola lampu ini aja. Nah, itu ada ntar di sini tulisannya masuk apa namanya? Extract to string. Nah, ya, extract to string biar dia terbaca di aplikasinya. Lanjut ke email sama ada di sini yang terakhir ada jurusan sama yang terakhir nih yang button. Nah, ini sebagai button layoutnya aja. Button logout. Nah, baru di sini teksnya sebagai logout. Nah, ini dia masuk ke bagian string juga logoutnya. Oke, udah lanjut ke bottom nav. Nah, bottom nav ini, nah ini tadi yang
kita tambahin ada si ininya, ada si profil ini. Tapi karena kita nggak gunain bottom nav, kita cuma gunain si ininya aja, mobile navigation aja. Nah, ini. Jadi karena kita make, nah seperti ini. Karena kita ada tadi profile buat kita tambahin, maka dia muncul di bagian ini, di bagian yang ada nah, activity main. Nah, ini ada si profile ujung kanan kecil ini. Kalau kita nggak ada si mobile navigation ini buat ke arah sini, itu dia nggak bakal bisa ikut ke fragmentnya ini, mobile navigation ini. Dia nggak bakal ada di situ. Lebih ke button ya, lebih ke button sebenarnya, button nav ini. Mungkin itu aja, udah sini color nggak terlalu digunakan, yang jelas di sini string buat reference aja. Lalu ada activity main ngebuat kita ngejalaninnya. Dan yang terakhir ada bottom nav di sini buat nama button, tapi karena kita nggak pakai bottom nav yang kanan ini, kita pakai yang di bagian bawah, bottom nav bawah ini. Pakai mobile navigation. Lalu di sini asetnya yang kita pakai buat kita tampilkan di aplikasi kita. Lalu ada di sini ada profile fragment dengan class Java-nya. Lalu yang terakhir adalah kita running lagi. Sini kita running. Tunggu bentar. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kan kita nggak fokus ke home ya. Lalu kita buat di sini dashboard, di sini notification. Nah, baru sih profilnya. Nah, ini dia. Kalau kita mau bikin juga notifikasi dan dashboard dan juga home juga, itu kurang lebih sama dengan si fragmentnya ini, fragment profil. Tinggal kita edit aja di fragment home-nya. Kayak gini nih, fragment dashboardnya kan masih kosong nih, dashboardnya. Nah, kita edit lah, kayak misalnya sih di profilnya yang kita udah buat tadi. Jadi itu aja untuk navigation bottom ini. Apa sih namanya? Ah ya, bottom navigation view activity ini. Bila ada kesalahan dan kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Maka dari itu saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.